Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan melawan Nottingham Forest di City Ground pada pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Nottingham Forest versus Manchester United ini dijadwalkan live Minggu 16 April 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Champions TV 5 dan video. Manchester United akan gantian bertandang ke markas Sevilla tengah pekan mendatang. Sebelum itu mereka akan terlebih dahulu main tandang kontra Nottingham Forest di Liga. Di atas kertas, laga melawan Nottingham Forest harusnya bisa dimenangi oleh Manchester United. Pasalnya Nottingham Forest tercatat tanpa kemenangan dalam 9 laga terakhirnya di kompetisi ini. Pertahanan Nottingham Forest juga terbilang mencemaskan. Dalam 10 penampilan di Premier League sejauh ini, kiper Keylor Navas bahkan sudah 19 kali memungut bola dari gawangnya. Dua pemain Marcel Sabitzer dan Christian Eriksen akan diplot sebagai pemain pengganti Bruno Fernandes dalam laga Liga Eropa melawan Sevilla pekan depan. Bruno Fernandes yang mendapatkan akumulasi kartu kuning yang kemudian membuat kapten Manchester United ini tidak akan tampil dalam laga melawan Sevilla pekan depan. Meskipun akan tampil tanpa mesin di lini tengahnya, Manchester United harus tetap berlaga dengan baik sembari mencari taktik yang sesuai. Dilansir dari Manchester Evening News, Bruno Fernandes merupakan pemain paling konsisten yang bermain untuk Manchester United musim ini. Sebanyak 48 dari total 50 pertandingan MU mampu dicatat oleh pemain timnas Portugal ini dan meraup menit bermain terbanyak pada musim ini. Pemain lain yang nyaris mampu menyamai catatan Bruno Fernandes di MU adalah David De Gea yang juga diandalkan di bawah mister gawang Manchester United. Untuk menggantikan peran Bruno Fernandes, Manchester United diprediksi akan mencoba mengombinasikan pemain yang punya kreativitas dan determinasi. Dua kriteria ini merujuk pada Marcel Sabitzer dan Christian Eriksen yang menjadi andalan Manchester United belakangan ini. Sabitzer sudah mampu menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 2 gol dalam laga kontra Sevilla Jumat lalu. Sementara Eriksen belum cukup fit untuk kembali bermain penuh dalam laga penting untuk MU. Hanya saja, pertandingan melawan Sevilla pekan depan diprediksi akan menjadi arena Christian Eriksen yang fisiknya sudah kembali pulih. Pasalnya, Christian Eriksen sudah menunjukkan sinyal positif ketika menjadi pemain pengganti selepas lama absen karena cedera. Pemain timnas Denmark ini belakangan menjadi pengatur ritme permainan, sembari membuat Bruno Fernandes mencari ruang untuk menginisiasi serangan Manchester United. Peran Bruno Fernandes sebagai pencari ruang inilah yang bisa saja diisi oleh Marcel Sabitzer, yang sudah membuktikan perannya dalam laga kontra Sevilla dan berbuah 2 gol. Kemampuan mencari ruang di pertahanan lawan inilah yang akan jadi andalan Sabitzer untuk menerima umpan dari Christian Eriksen dan membuka serangan Manchester United di Liga Eropa. Manchester United melepas kemenangan yang sudah di depan mata ketika menghadapi Sevilla beberapa hari yang lalu. Di laga ini ada sejumlah pemain yang mengecewakan sang pelatih Erik ten Hag. Mengutip Express, ada 4 pemain MU yang tampil mengecewakan di laga melawan Sevilla. Siapa saja? Yang pertama, Tyrell Malacia. Pemain pertama yang tampil mengecewakan adalah Tyrell Malacia. Sebenarnya secara keseluruhan performa Malacia musim ini cukup baik, tapi 3 laga terakhir ini dia sedang tidak beruntung. Gol bunuh diri membuat rapor Malacia memburuk. Dia menjadi penyebab awal bencana MU. Yang kedua, Harry Maguire. Maguire tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dia membuat gol bunuh diri, tapi memang pada saat itu Maguire tidak bisa berbuat banyak. Bola yang menghampirinya.
Yang ketiga, Wout Weghorst. Pemain lain yang tampil mengecewakan adalah Wout Weghorst. Striker Belanda ini dimainkan dalam 30 menit akhir dan dia kembali gagal membuktikan diri. Weghorst mendapatkan banyak peluang, tapi eksekusinya buruk. MU seharusnya bisa mencetak 3 atau 4 gol dan menghindari comeback Sevilla. Yang keempat, Anthony Elanga. Elanga dipercaya turun ke lapangan di laga ini. Keputusan buruk dari Erik ten Hag. Dia tidak menambah ancaman MU, justru merusak ritme serangan. Elanga banyak mendapatkan kesempatan membawa bola, tapi pergerakannya sangat buruk. Erik ten Hag sudah lewati 50 laga di Manchester United. Dibandingkan 4 manajer sebelumnya, persentase Erik ten Hag jauh lebih baik. Dilansir dari BR Football, Erik ten Hag sudah melewati 50 pertandingan bersama MU di seluruh kompetisi. Hasilnya jika dibandingkan dengan 4 manajer sebelumnya, Erik ten Hag catatkan persentase kemenangan terbaik. Ten Hag punya persentase kemenangan 70% dengan hasil 35 kali menang, 7 kali seri, dan 8 kali kalah. Pesaing terdekatnya adalah Jose Mourinho dengan 60% hasil 30 kali menang, 13 kali seri, dan 7 kali kalah. Selanjutnya, Louis van Gaal mencatatkan persentase kemenangan 54% dengan hasil 27 kali menang, 12 kali seri, dan 11 kali kalah. Selanjutnya, David Moyes dengan 52% hasil dari 26 kali menang, 10 kali seri, dan 14 kali kalah. Terakhir adalah Ole Gunnar Solskjaer dengan persentase kemenangan terendah yakni 50% dengan hasil 25 kali menang, 11 kali seri, dan 14 kali kalah. Untuk soal trofi, Mourinho masih jadi yang terbaik dengan mempersembahkan 3 titel juara yakni Carling Cup, Community Shield, dan Liga Eropa. Louis van Gaal pernah persembahkan titel Piala FA. Erik ten Hag sudah meraih titel Carabao Cup. Manchester United di musim ini masih punya peluang meraih gelar juara Liga Eropa dan Piala FA. Manchester United sedang menghadapi masalah serius di lini belakang. Pemain-pemain inti dihantam cedera, para pengganti pun dianggap tidak cukup bagus untuk menjadi starter reguler. Ketika kabar cedera Rafael Varane dan Lisandro Martinez meluas, muncul dugaan bahwa situasi ini akan memaksa Erik ten Hag untuk memainkan kembali Phil Jones. Krisis bek tengah MU bisa menjadi masalah serius. Hingga kini Phil Jones memang menjadi berstatus pemain MU. Dia pun masih berlatih di markas MU meski lama sudah tidak bermain. Biar begitu, Express melaporkan bahwa Ten Hag dan pihak klub tidak berencana memainkan Phil Jones kembali. Bek Inggris ini terakhir bermain musim lalu ketika MU dihajar Liverpool di Anfield 0-4. Memainkan Phil Jones bakal sangat beresiko, apalagi saat ini MU harus berjuang mengamankan 4 besar Liga Inggris. Berikut ini 3 faktor yang akan membuat MU bisa menang besar atas Nottingham Forest pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Nottingham tanpa kemenangan di 9 laga. Nottingham Forest dalam tren performa yang sangat buruk. Tercatat pada 9 pertandingan terakhir, anak asuh Steve Cooper belum pernah merasakan kemenangan. Yang kedua, rapor kebobolan. Gawang Nottingham juga tidak pernah merasakan clean sheet pada 9 pertandingan terakhir. Jika ditotal pada 5 pertandingan terakhir, Nottingham sudah kebobolan 10 gol. Yang ketiga, unggul rekor pertemuan. MU mengalahkan Nottingham pada skor 3-0 pada pertemuan pertama Liga Inggris 2022-2023. Kemenangan ini jadi modal berharga menuju pertemuan kedua. Musim ini MU sudah bertemu Nottingham sebanyak 3 kali dan semua pertandingan ini berakhir kemenangan buat skuad Setan Merah. Badai cedera menghantam Manchester United. Manajer Erik ten Hag memecut seluruh pemainnya kalau setiap laga adalah perang dan semuanya harus siap main. Tentu badai cedera jadi pukulan telak buat MU. Namun bagi manajer Erik ten Hag, hal itu justru seolah jadi pecutan buat timnya untuk menjalani tiap pertandingan bagaikan perang. Erik ten Hag percaya kepada para pemainnya. Kini di tengah badai cedera sampai skorsing laga yang dialami beberapa pemain, saatnya Manchester United tetap meraih hasil maksimal.
Aston Villa menghajar Newcastle United sekaligus membantu Manchester United dalam lanjutan laga Liga Inggris di Stadion Villa Park pada Sabtu 15 April malam. Gol-gol Aston Villa untuk mengalahkan Newcastle dicetak oleh J. Ramsey pada menit ke-11 serta 2 gol Oli Watkins pada menit 64 dan menit 83. Kemenangan tersebut membuat Aston Villa mengemas 3 poin dan kini mengoleksi 53 poin. Watkins dan kawan-kawan menempati peringkat ke-6 dan hanya kalah selisih gol dari Tottenham Hotspur yang menempati posisi ke-5. Sementara Newcastle tertahan di peringkat ketiga dengan 56 poin. Jika MU bisa menang atas Nottingham Forest, maka Manchester United bisa menyalip Newcastle United.